Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang attacker terkuat di game One Piece Body Rush. Dan di sini aku akan merekomendasikan kalian attacker yang paling kuat ya, 10 karakter boy. Oke, jadi kita langsung aja ke bagian karakter yang pertama. Untuk karakter yang pertama dan yang paling kuat yaitu Garp Galaxy Impact. Dimana di sini dia walaupun memiliki stacking yang cukup rendah ya, dimana dia harus berpukul-pukul berapa kali, tapi di sini tidak menutup kemungkinan bahwa damage-nya si Garp ini terlalu toksik, karena di sini dia bisa mengignore damage reduction ini yang cukup luar biasa, apalagi untuk skill Galaxy Impact-nya yang gampang banget untuk didapatkan cooldown-nya. Lalu kalau kalian bisa lihat ya di sini Garp itu untuk urusan damage memang cukup luar biasa. Modal basic attack aja bisa sampai 3000 lebih loh ya. Ini 3000 lebih itu cukup gila, dan sekali skill pun dia langsung bisa sampai 10.000 ke atas. Jadi ya agak sulit ya untuk menahan damage dari Garp cuy. Setiap dia skill loh ya 10.000 ke atas boy. Ini walaupun kita lawan Jabra ya, itu tembus semua sih damage-nya. Dan kalau untuk urusan ngekill memang Garp ini yang paling sangat gampang, apalagi kalau dia sudah menggunakan jurus Galaxy Impact-nya. Damage-nya adalah 1000 ignore damage reduction. Jadi memang cukup sadis ya karakter Garp ini cuy. Luar biasa. Jadi kalau misalnya kalian mau gacha Garp di era sekarang boleh-boleh aja, dan kalau kalian pengen gacha Garp dengan all in ya boleh juga cuy, nggak ada salahnya. Cuman hati-hati ya, nanti kalau misalnya di counter, nah itu boy. Kalau misalnya di counter ya siap-siap mental aja sih cuy dengan gameplay kalian masing-masing untuk melawan counternya seperti itu. Lanjut lagi ke attacker terkuat kedua yaitu Jabra, si Anomaly Bounty Vest. Dimana di sini dia adalah salah satu attacker yang cukup sulit dikalahkan jika dia itu tidak dihancurkan shieldnya. Nah, apalagi ngancurin shieldnya kan cukup sulit ya. Sulitnya itu luar biasa karena di sini defense-nya dia itu bakal membackup shieldnya agar tidak gampang hancur, padahal cuman 10%. Jadi ini cukup gila sih itu. Lalu di damage-nya juga di sini dia multiple hit ya, 10 hit, dan di skill 2-nya yang paling sakit itu 4 kali ngehit. Nah, di sini skill 2-nya itu yang cukup luar biasa ya. 4 kali ngehit ini 660 itu ditambah sama defense stackingnya si Jabra. Jadi kalau kalian defense-nya Jabra udah tinggi banget, wih gila bro, dia bakal semuanya di one shot ya, di one shot parah. Gila, nih kalau kalian mau lihat ya kehebatan Jabra ya, di sini Jabra itu bisa solo kill Garp yang ekstrim terkuat. Tuh lihat damage-nya 17.000 sampai 18.000 itu dari satu hit doang skill 2-nya. Dan di sini skill 2-nya itu bisa mencapai 4 kali hit kalian kalikan aja ya. Kalian kalikan aja 17.000 lah paling kecil lah ya. Tuh bisa dapat 50 sampai 60.000 ya damage-nya ya. Gila banget cuy. Itu non full power ya. Gila sih. Kalau untuk skill satunya memang di sini tidak terlalu sakit ya, paling mentok itu 1000 sampai 2000 untuk skill 1. Dan kalian bisa lihat ya di sini basic attack-nya Jabra juga cukup menghuni ya, multiple hit, dan sekali ngehit juga bisa sampai 2000, 3000. Memang ya anomali sini karakter bro ya. Tuh Rasengannya aja sampai 2000 bener kan. Jadi di sini kalau Jabra udah stacking tinggi, skill satunya memang selalu notabene 2000-an. Kalaupun misalnya musuhnya punya damage reduction yang tinggi ya paling 1000, tapi 1000-nya itu dikali 10 kali ngehit ya. Jadi memang gila sih, susah nahan Jabra ya. Makanya dia aku taruh di jajaran top attacker nomor 2 ya. Lanjut lagi ke attacker nomor 3 terkuat ya, yaitu Goldie Roger Hijau. Nah, di sini aku tidak meletakkan Shanks di nomor 3 karena memang Shanks itu
damage-nya dia itu cukup sulit ya untuk di stacking di era sekarang. Jadi yang paling gampang adalah Roger, dan Roger ini juga bisa mengalahkan guard, bahkan bisa juga mengalahkan Jabra. Jadi tak taruh di nomor 3 karena untuk efisiensi Roger ini memang agak sulit di bagian stackingnya juga. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan ya stackingnya gampang kalau dia jago ngenain Kamusarinya ke musuh. Lumayan 25% satu kali Kamusari. Dan untuk damage-nya tersendiri ya kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau Roger ini tuh habis Kamusari tuh sakit banget sih. Damage yang meningkatnya terlalu signifikan dan cukup bisa dijadikan carry karakter ya. Untuk pertahanannya juga Roger di sini cukup gampang. Jadi di sini dia itu udah punya damage reduction, punya recovery HP, dan di sini Roger menggunakan skill Kamusari aja dia sudah bisa mendapatkan heal. Nah, itu cuy. Makanya aku taruh Roger di nomor 3. Tuh, sekali Kamusari bisa 23.000 loh ya. Gila, bro. Ya sih memang asik parah cuy. Skill 2-nya juga di sini ada increase damage tambahan ya jika dia menerima damage dari musuh. Jadi seperti pantulan damage. Jadi dia untuk bagian damage dari skill 1 dan skill 2 semuanya aman. Aman banget buat nge-carry sih gampang ya, gampang. Cuman dia tetap kalah sama si Jabra. Ya, kalian bisa tahu sendiri ya, Jabra apa-apa di one shot, kalau si Roger kagak selalu ya. Kadang juga kalau damage-nya kena damage reduction tidak bisa one shot juga cuy. Kadang kalau misalnya kalian Kamusari Rob Lucy ya yang HP-nya masih penuh, dia nggak bakal ke one shot karena dia memiliki damage reduction 50%. Nah, gitu cuy. Kenapa Roger ini tidak bisa one shot seperti extreme attacker lain ya. Cuman ya everything is fine bro, nggak bakal jadi jelek kok caranya kalau nggak bisa one shot. Lanjut lagi ke attacker terkuat keempat yaitu Yamato dan Ace. Dimana di sini karakter Yamato dan Ace itu sangatlah mudah untuk mendapatkan stacking, dan stackingnya dia itu lebih mudah lagi daripada Roger Extreme. Yap, di sini dia cuman butuh kenain skill ya. Mau dia pakai skill 1 atau skill 2, dia bakal mendapatkan stacking yang cukup tinggi yaitu 10%. Wow, mantap banget cuy. Dan di sini skillnya mereka ya nih Yamato dan Ace itu ada 4. Jadi sangatlah mudah untuk memberikan stacking ya. 4 kali nyerang sih udah 40% boy. Nah, kenapa di sini aku taruh dia di nomor 4? Karena di sini untuk karakter Yamato dan Ace itu sangatlah mudah terkena yang namanya efek buruk. Yap, di sini untuk survive memang kita butuh banget yang namanya kekebalan ya. Jadi kalau dia kebal nih karakter Yamato dan Ace, dia bakal tak taruh di nomor 3 sih. Cuman sayang banget dia nggak punya kekebalan ya. Jadi kalau buat lawan defender yang ngasih efek buruk, wah minder boy ya. Untuk James ini memang agak susah di bagian efek buruk. Tapi kalau untuk urusan damage memang tidak ada tandingannya ya. Nge-damage sekali aja udah bisa 10%, itu udah cukup gila sih bro. Kalau untuk urusan survive memang sangat gampang ya, yaitu nge-heal setiap kali nge-hit itu apa sih 5.000 maksimal. Kalau nge-hit 2 orang bisa 10.000 cuy. Itu sakit banget ya. Cuman ya gitu, kalau udah kena efek buruk ya nganu cuy. Maksudnya efek buruk yang menghentikan pergerakan ya. Kalau cuman block heal gini masih oke lah, tinggal ganti karakter. Cuman kalau untuk urusan jadi batu gitu atau terkena yang namanya tremor, nah itu agak merugikan. Tapi it's fine boy. Kalau mau main aman sih jangan dideketin ya musuh-musuh yang terkena efek batu, terkena efek tremor, serang aja dari jauh boleh cuy. Atau cari timing pakai skill yang invisible juga oke. Tuh gila ya damage-nya ya. Baru hidup aja di sini Yamato itu damage-nya udah sampai 10 ke atas boy. Itu udah paling rendah sih 17.000 tadi ya. Tadi baru sekali geprek aja langsung 20.000, emang gila sih cara. Lanjut lagi ke karakter kelima ya, the best attacker di era sekarang, dimana buff defense itu ada di mana-mana. Apalagi karakter Jabra dan guard punya buff defense. Jadi kalian bisa menggunakan karakter Albert ini untuk meratakan meta defense ya. Nah, untuk di karakter Albert ini kalian bisa mendapatkan attack dengan cara mudah. Cuman butuh nyentuh musuh nih. Kalian bakal langsung dapat attack 20%.
Jadi kalau kalian misalnya kesulitan mau ngekill karakter dengan buff defense kan itu sering terjadi kan, bahkan karakter Roger Extreme pun bisa jadi cukup kesulitan buat lawan karakter buff defense. Nah tapi kalau di sini Albert gila cuy, Albert itu one shot ya, kalian bisa lihat damage nya dia sekali loncat nih, sekali loncat cuy, tuh 20.000 ya, langsung dia dapat buff attack. Jadi sangatlah mudah kan buat ngekill Garp, ngekill si Kaido, nah itu juga bisa cuy, ngekill si Jabra juga bisa, easy banget cuy, easy banget. Cuman untuk karakter Albert ini aku taruh di urutan yang cukup jauh ya, yaitu kelima, karena survive-nya agak sulit ya. Dia itu harus jago yang namanya perfect dodge. Kalau ndak jago perfect dodge memang agak sulit sih untuk jadikan si Albert ini menjadi karakter survive yang cukup kuat ya, emang agak sulit. Cuman yang penting kalian jago perfect dot aja ya. Basic attack-nya kalau misalnya buat mukul karakter dengan buff defense juga cukup lumayan sih, 5.000-an cuy. 5.000-an. Kalau full power jadi 10.000, gila cuy. Modal nyentuh doang loh ya, itu oke banget cuy. Lalu untuk karakter ke-6 ya, yang terkuat attacker yaitu adalah Jack. Jack si Animal Kingdom ya. Di sini Jack itu aku bilang terkuat karena dia memiliki damage yang cukup gila dan stacking yang cukup gampang ya, luar biasa. Lalu dengan survive-nya yang di sini cukup luar biasa juga, jadi bisa dibilang dia ini luar biasa. Cuman bagusnya di bagian open skill doang. Jadi untuk basic attack-nya Jack ini rada ngampas sih bisa dibilang. Nih kalau kalian lihat ya, pas si Jack itu pakai skill 2 dia itu dapat defense. Terus dia juga dapat yang namanya reduce damage 70%. Lalu di skill 2 nya juga dia kebal efek buruk. Jadi emang survive-nya itu dari skill doang. Dari skill 1 sakit banget ya. Nih 121 dikali 5 bisa dapat 600 bahkan ya. 600 damage plus 243, berapa tuh? 800 ya total damage kalau kita kena semua dari skill satunya. Jadi untuk damage skillnya memang mantap parah boy. Cuman basic attack-nya busuk, jadi emang agak sulit sih. Tapi di sini dia bakal ketolong juga dari yang namanya stacking. Tuh, stackingnya dia itu 5% per hit. Kemudian dari damage yang dia berikan dia bakal mendapatkan yang namanya recovery HP. Gila banget cuy. Dari sini sih hampir lengkap ya. Cuman dia ya balik lagi, kuatnya cuman di bagian skill doang. Jadi biasanya sih Jack ini kalau nggak ada skill dia tuh dominan mundur. Dia gameplaynya mirip kayak Jabra, cuman dia lebih ke gini sih, timing gitu cuy. Kadang kalau misalnya timingnya nggak bagus dia buka skill 1 gampang di cancel. Nah itu gampang di cancel. Skill 2 oke lah boleh, tapi di sini skill 2 nya cooldownnya kelamaan 39 detik. Lalu di sini juga di bagian trade-nya dia tidak memiliki yang namanya boosting cooldown ya. Dia itu ke boostingnya itu ke bagian skill 1 nih, cuman 10%. Lalu untuk skill 2 nggak ada. Udah karakternya tipe spam skill tapi dia nggak punya cooldown yang cukup cepat ya. Beda banget sama Jabra, main hit and run pakai skill tapi cooldownnya kenceng. Nah, ini agak lama cuy. Makanya aku taruh si Jack ini di urutan ke-6 ya. Lanjut lagi ke attacker nomor 7 terkuat yaitu Oden Putih. Dimana di sini dia itu cukup unik ya daripada attacker lain yang biasanya itu pakai stacking ya. Nah untuk si Oden ini dia itu tidak pakai stacking, tapi dia cuman ngandelin increase damage 30%. Jadi non increase damage tapi damage-nya sakit. Nah ini cuman punyanya si Oden doang ya. Tuh bener-bener cuman 30% loh ya. Kalaupun dapat buff attack dia harus nge-remove parameter boost musuh. Tidak ada increase sama sekali, luar biasa. Dan dia ini salah satu fighter yang mainnya itu cuman basic attack. Jadi kalau kalian jadikan dia open skill kayak Garp, kayak Jack atau kayak Jabra itu nggak cocok banget bro. Dia cuman modal basic attack seriusan, nggak perlu repot-repot tuh, lihat tuh. Basic attack aja, karena di sini basic attacknya multi hitnya banyak banget loh ya. Tuh lihat tuh, gila bro. Tuh
Satu kali sabetan pedangnya aja itu 1500-an. Ini cukup liar. Padahal di sini guardnya beda-beda loh ya. Sini guardnya beda-beda, dan di sini kalau kalian lihat tuh 1500-an. Ini bro. Tuh 3000. Untuk basic attack terakhir doang yang sakit sih kalau menurutku ya. Untuk basic attack yang pertama pas gini-gini dia tuh nggak begitu sakit, tapi sakitnya pas di tebasan terakhir yang ngeluarin slash gitu cuy. Tuh ya 1500. Kalau basic attack terakhir dia tuh 3000. Aku nggak ngerti kenapa, apakah finishing basic attack itu bakal meningkatkan damage atau bagaimana, tapi memang dari basic attack awal-awal selalu ya segitu-segitu aja cuy. Kalau misalnya kita survei dari damage yang lain ya, damage yang lain nih pas kita lagi lawan ini nih. Ini di videoku sebelumnya ya. Oh, gila cuy. Ini lawan Jabra, lawan Snake juga 6.000. Oh ya, full power ya, full power jadi berkali-kali lipat cuy. 6.000 cuy, tuh 12.000 ya. Benar-benar tidak mengandalkan skill sama sekali, just basic attack only bro. GG kan. Cuman ya kalau misalnya kita main basic attack doang ngakilnya jadi lama, makanya dia tak taruh di urutan ke 7 karakter attacker terbaik. Oke, lanjut lagi ke karakter nomor 8 terkuat attacker, yaitu Jinbe Seven Warlord. Hasil dari adjustment dari Bandai di sini memang cukup sukses untuk di awal debutnya. Cuman untuk di era sekarang udah cukup turun semenjak Garp rilis. Seriously, semenjak Garp rilis, populasi dari Jinbe itu benar-benar menurun drastis. Walaupun memang di sini damage-nya si Jinbe masih tetap sakit, bro. Aku kagak bohong ya. Aku sering pakai Garp di one shot sama si Jinbe karena di sini memang dari konsekutif hitnya dia cukup gila. Dari skill satunya ya yang Kamehameha. Di sini untuk step 1 itu udah 600 damage, step 2 600 damage. Jadi kalau kalian total itu bisa sampai 1200 damage kalau kena semua hitnya ya. Ini yang paling sakit. Untuk skill 2-nya memang di sini tidak begitu bagus ya, cuman ya lumayan sih. Lalu untuk Jinbe di sini dia itu tidak memiliki yang namanya stacking attack. Dia cuman mengandalkan yang namanya increase damage tuh. Banyak banget bro increase-nya. Kalau misalnya increase damage ke non power user itu maksimal sih 50% ya untuk di awal ronde. Tapi kalau udah late game 90 detik terakhir increase damage-nya jadi 70%. Ini untuk yang non power user. Kalau misalnya ke power user ada tambahan lagi 30. Di total sih dia ke power user 100%, ke non power user itu sampai 70%. Gila boy. Cuman memang kalau kalian survei sendiri di liga, si Jinbe ini memang tidak terlalu rame. Ya gimana mau rame, lawannya Garp, Shanks, Roger. Aduh itu susah banget cuy. Kalau ketemu power user sekarang juga udah lumayan berkurang ya. Paling ketemu Rob Lucy, ya, Jabra gitu yang harus mekaniknya tinggi, tapi kita masih tetap bisa fight sih. Jadi kalian bisa mengandalkan Jinbe ini ya. Apalagi di era sekarang kan lagi meta-metanya immortal kayak Yamato Runner, terus kayak si Oden juga. Jadi Jinbe ini memang kalah saing sih. Dia tuh nggak bisa ngekill charter immortal gitu. Malah dia yang matet cuy. Makanya populasinya agak turun ya semenjak Yamato itu di buff. Aduh, berubah cuy. Memang meta sekarang sekali ngejudgment atau sekali ngerilis karakter ekstrim baru langsung ke counter. Padahal Jinbe ini kalau untuk urusan bounty pass terbaru ya kayak S-Shark, S-Beer itu bisa banget buat dikalahkan. Cuman S-Shark, S-Beer mana cuy di liga dikit banget yang pakai. Lanjut lagi ke attacker terkuat nomor 9 ya. Wah, kita udah mau mendekati attacker terakhir nih boy. Nah, di sini aku taruh si Titan Dory. Kenapa aku taruh jauh banget? Yap, di sini Dory itu untuk di era sekarang itu sangatlah lemot banget. Jadi untuk basic attack aja kayak gini, shred. Nah, itu sangatlah tidak bagus sekali di era sekarang ya. Nah, mau gimana lagi cuy? Tapi di sini untuk skill-skillnya si Dory itu sangatlah menghuni parah. Dimana di sini skill satunya itu sakit banget,
jaraknya cukup jauh, dan di sini juga bisa mengignore damage reduction. Ini mirip banget kayak guard. Jadi aslinya sakit banget, cuman pemakaiannya agak kurang efisien ya. Karena lambatnya itu loh cuy, lambatnya. Kemudian di skill 2 juga cukup sakit ya. Di sini ada fixed damage increase boy kalau musuhnya di atas 70% HP max. Wow, luar biasa. Dari damage skill sih memang cukup GG, cuman itu cuy, rotasinya lama dan basic attack juga lama. Aduh. Jadi untuk menghadapi karakter runner yang mobilitas tinggi, si Dori ini memang agak cukup kesulitan. Tapi kalau untuk jadi attacker terbaik dengan damage yang cukup mantap, ngekill juga gampang, Dori masih tetap masuk ya. Ya, itulah resiko jadi Titan, lambat gerakannya. Oke, kita memasuki attacker terakhir. Di sini aku pengen banget sih aslinya masukin si Rob Lucy ya. Cuman di sini Rob Lucy itu kan runner role originalnya. Terus aku pengen masukin Luffy sih. Cuman di sini Luffy untuk di era sekarang sangat apa ya, bisa dibilang ya sangat cukup sulit cuy. Dia lawan char lain aja cukup sulitan sih bisa dibilang ya. Pengen masukin si Esbir susah dapat stacking tambahan. Pengen masukin Kalgara di era sekarang agak sulit sih. Jadi aku bakal masukin salah satu karakter terakhir nih ya, yang mungkin bakal cukup krusial buat kita nih, bukan Zoro ya. Zoro untuk di era sekarang waduh didau banget cuy. Jadi aku bakal masukin salah satu karakter Bounty Face lagi yang memang di sini damage-nya cukup diacungi jempol. Dan ya, salah satu karakter yang cukup gampang dipakai di era sekarang yaitu S-Hawk. Yap. S Seraphine Hawk. Dimana di sini dia memiliki basic attack yang cukup gila banget, punya shield. Terus dia juga bisa gampang dapetin yang namanya recovery HP. Stacking juga gampang bisa dibilang karena di sini dia cukup kenain skillnya ke musuhnya ya. Jadi kalau kalian cek di bagian trade-nya, di sini dia itu cuman butuh mana dia? Nih, nyerang musuh pakai skill bro, dapat attack boost 30% selama 20 detik. Jadi selama 20 detik itu damage basic attack-nya si S Hawk ini sakit banget sih, gila. Luar biasa. Dan ini buat ngelawan guard juga cukup kuat. Attack 30% ini buat ngancurin shieldnya si Jabra juga cukup gampang ya. Buat lawan attacker lain easy banget. Lawan defender juga oke. Dia punya resist stagger juga iya. Gila bro, ini salah satu karakter bocil yang cukup gila sih. Kalau kalian buat pakai lawan char lain oke aja, dan di sini cukup toxic juga, dia itu bisa ignore object. Wow, bisa nyerang dari balik tembok, bisa ke knockback effect, dan di skill 2 nya juga punya ke knockback effect. Jadi kalau buat lawan runner sih oke parah boy. Jadi sorry to say buat mungkin yang ngarep dimasukin karakter Shanks film Red ya sebagai attacker terbaik, atau apa sih, Zoro ya, Zoro, sorry banget. Memang di sini kalau kita ngelihat dari analisis damage dan survive memang lebih bagus si S-Hawk sih. Dia juga punya yang namanya pertahanan diri dari shield. Jadi untuk terkena efek buruk dia bakal gampang banget buat nullify-nya. Jadi survive-nya memang lebih lengkap. Lalu di sini juga dia bisa kebal status efek buruk jika dia HP-nya di atas 70%. Jadi untuk survive di era-era CC dia juga bakal bisa di masa depan nanti ya. So ya gitu untuk 10 karakter terkuat attacker yang aku masukin ke list. Jadi kalau kalian punya, kalian bisa pakai di liga dan itu pasti bakal cukup meng-carry sih buat dikit. Mungkin kalian ada yang nanya juga, Katakuri bang bisa one shot ya. Memang sih, cuman Katakuri mekaniknya agak sulit ya. Ya sama kayak Albert. Cuman kalau aku masukin mungkin dia bisa lah masuk ke nominasi ke-11 ya. Cuman sayangnya Katakuri untuk pertahanan diri dari efek buruk emang agak sulit sih. Dia harus jago perfect dot cuy. Kalau Albert kan habis perfect dot bisa avoid efek buruk 3 kali. Nah itu lumayan cuy. One shot juga one shot. So gitu aja ya untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like videonya biar aku semangat lagi bikin video. Oke? Nah
Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.